Nah, hari ini saya akan bicara mengenai God's plan never fail. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Dan teks kita hari ini kita akan ambil dari Roma 11 ayat 1 sampai ke 36 ya Saudara. Nah, saya udah ngomong ini dari beberapa minggu yang lalu. Roma 9 sampai pasal yang ke-11 adalah bagian dari kitab Roma yang sangat sulit dicerna. Nah, saya katakan kepada Anda di awal seri ini bahwa bertahun-tahun, saudara, saya sebenarnya ingin mengupas kitab Roma. Tetapi setiap kali saya berpikir tentang Roma, saya selalu berpikir pasal 9 sampai pasal 11. Dan sejujurnya, saya dulu tidak mau memulai khotbah berseri kitab Roma karena pasal-pasal ini, ya saudara ya. Nah, bahkan kalau saya telusuri banyak pendeta atau pengkhotbah yang mengeksposisi kitab Roma yang melewatkan pasal 9 sampai pasal 11. Nah, sebenarnya juga nggak banyak sih yang mengeksposisi kitab Roma. Karena kitab Roma juga bukan kitab yang mudah untuk dieksposisi. Tetapi banyak yang tidak membahas pasal 9 sampai pasal 11. Atau mereka yang berkhotbah dan membahas pasal 9 sampai pasal 11 sering melewatkan pasal 11 ini yang akan kita bahas. Beberapa pakar Alkitab bahkan mengatakan bahwa pasal 9 sampai pasal 11 itu berfungsi seperti catatan kaki sejarah yang dimasukkan oleh Rasul Paulus hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kebanyakan kurang relevan untuk kita semua saat ini. Nah, ini ada kata-kata beberapa pakar bilang begitu. Nah, mereka mengatakan logika Injil di Roma itu kayak lompat. Dari akhir Roma 8, kalau saudara skip Roma 9 sampai Roma 11 dan melanjutkan di Roma 12, maka seakan-akan logikanya itu langsung nyambung. Tetapi jujur saudara, setelah saya mengerti Roma 9 sampai Roma 11, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Seperti yang saya katakan, ketika kita memulai pasal 9, Paulus berusaha untuk menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Dan Paulus mengenali pertanyaan yang akan diajukan oleh para pembacanya. Dia mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan itu. Dan bagaimana dia membahas semua janji Tuhan di Roma 8 yang merupakan favorit banyak orang ya. Bahkan dihafalkan oleh banyak orang. Seperti tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ya, semua orang itu pasti suka Roma 8. Dan bahkan Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu pun juga sering di skip. Karena apa? Ada kata-kata foreknew, predestined. Semua yang Allah sudah kasihi sebelumnya. Semua yang Allah sudah predestinasi sebelumnya. Tidak akan terpisah dari kasih Allah. Maka muncullah pertanyaan yang harus dijawab memang di Roma 9 sampai Roma 11. Maka pertanyaannya begini, mana buktinya kalau perjanjian lama digenapi di perjanjian baru? Buktinya banyak orang Yahudi, orang Israel yang menolak sang Mesias yaitu Yesus Kristus. Malah banyak orang non-Yahudi sekarang yang jadi Kristen. Nah, fakta ini bikin jadi banyak orang ragu. Dulu kan Tuhan bilang, kan sudah janji sama Abraham, sudah punya covenant sama Abraham bahwa bangsanya, bangsa pilihan Allah ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan bahkan kalau saudara masih ingat, saudara bisa cek di khotbah berseri yang pernah saya khotbahkan sebelumnya, iman yang tak tergoyahkan, di mana kita membahas kitab Kejadian tentang Abraham, di mana Abraham ini mendapatkan covenant, janji dari Tuhan, dan bahkan covenant itu dimeteraikan oleh sebuah upacara yang Tuhan lakukan, di mana ada binatang yang harus dibelah dan kemudian bagian tubuhnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan biasanya kalau orang melakukan ikatan perjanjian itu darahnya tercurah, dan dua orang yang melakukan janji, covenant kepada satu dan yang lain harus berjalan di antara kedua belah binatang yang sudah mati ini. Tetapi pada waktu itu Abraham dibuat tidur dan kemudian Tuhan yang melakukannya. Artinya begini, ikatan perjanjian itu satu pihak karena Tuhan tahu Abraham secara manusia tidak mungkin bisa melakukan dan memenuhi syarat dari ikatan perjanjian itu. Makanya Tuhan yang melakukannya. Nah, tetapi mana buktinya? Kenapa kok bangsa Israel seakan-akan gagal? Jadi pertanyaan ini muncul dan hari ini kita akan
melihat bagaimana Rasul Paulus menjawabnya di Roma 11. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini. Karena banyak orang Yahudi yang menolak Kristus, apakah Tuhan gagal dalam rencananya untuk memberkati bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel? Nah, Rasul Paulus menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi saudara, waktu saudara baca dan saudara mengikuti khotbah saya hari ini, jangan langsung saudara, aduh ini apa ya hubungannya dengan saya? Tenang aja, pasti ada hubungannya. Katakan pada kanan kirimu, pasti ada hubungannya. Alkitab itu memang ditulis bukan tentang kita, tetapi untuk kita. Prinsipnya supaya kita bisa mengubah cara pandang kita, menenangkan kita, memberikan kita keamanan, kepastian, terutama kitab Roma. Dan memang pada saat itu gereja Tuhan sedang mengalami penganiayaan, tekanan, dan Rasul Paulus ingin memperbaiki ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi juga ingin menghibur dan memberikan suatu penghiburan dan kepastian dan sebuah encouragement kepada jemaat di Roma. Nah, logika ini dijawab oleh Rasul Paulus dengan melihat kepada sejarah dan narasi yang terjadi di Perjanjian Lama. Nah, mengapa ini penting untuk kita ketahui? Mengapa begitu panjang dan Rasul Paulus memakai satu pasal untuk menjabarkannya dan apa hubungannya dengan kita? Kita akan jawab karena kita perlu tahu bahwa penebusan Allah itu sempurna dan rencana Tuhan, God's plan never fails. Rencana Tuhan itu tidak akan dan tidak pernah gagal. Nah, kita akan mulai ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah Tuhan gagal dalam rencananya untuk memberkati bangsa-bangsa melalui bangsa Israel? Langsung dijawab ayat yang pertama oleh Rasul Paulus. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Maksudnya menolak umat Israel? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, dia langsung menjawab, siapa bilang rencana Tuhan gagal atas bangsa Israel atau bangsa pilihannya? Lihat buktinya, aku orang Yahudi. Bahkan dia ingin sepertinya memberikan petunjuk, hint. Semua rasul-rasul, ke-12 rasul termasuk aku adalah semua orang Yahudi. Dan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan juga menyelamatkan aku yang sedang menganiaya gereja, dan Tuhan menampakkan diri kepada diriku. Dan Tuhan menyelamatkan Saulus menjadi Paulus, dan Tuhan memakai dirinya. Tuhan memakai semua rasul-rasul ini dengan luar biasa untuk merintis gereja dan jemaat mula-mula. Betul saudara? Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau Tuhan itu gagal dalam rencananya untuk bangsa Israel. Karena tetap saja keselamatan dan kabar baik Injil itu dimulai dari bangsa Israel. Dimulai dari orang Yahudi seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, dan yang lain-lainnya. Ke-12 para rasul. Dan kemudian dikatakan di ayat 2 dan ayat keempat. Ya, ayat kedua. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Nah ini mengkonfirmasi. Ya, doctrine of election. Ya, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ya, masih ingat ya pembahasan di Roma 9 bahwa tidak semua etnik Israel adalah Israel yang sejati. Buktinya ada Ishak dan Ismail, ada Yakub dan Esau. Tuhan sudah memilih mereka dan waktu kelihatannya ada keadaan di mana kelihatannya semua umat pilihan Tuhan itu kelihatannya kok banyak yang menolak. Itu belum tentu artinya Tuhan menolak umat pilihannya. Nah, dikatakan begini. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Nah, dia langsung bawa ke Perjanjian Lama. Karena semua pembacanya yang orang Yahudi langsung tahu ceritanya Elia. Kemudian ayat 3. Ini pengaduan Elia terhadap Tuhan. Elia komplain sama Tuhan. Oke? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terus ayat yang keempat. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepada Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Apa maksud Rasul Paulus mengemukakan kebenaran dari narasi Perjanjian Lama dan dibawa lagi kepada gereja pada saat itu, yaitu gereja mula-mula di Roma? Dia bilang begini, dia seakan-akan mau bilang begini. Waktu kelihatannya umat pilihan Tuhan itu semua sudah habis.
Seakan-akan tidak ada lagi yang percaya. Itu menurut kamu kan? Tetapi Tuhan sanggup bahkan bisa membangkitkan segelintir orang untuk tetap bisa berbakti dan percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, ini yang biasanya kalau saudara baca di Alkitab yang disebut the remnant, sisa-sisa, ya, sisa-sisa. Nah, coba kita bayangkan ya pada masa Elia ya. Pada waktu itu adalah era diktatorshipnya Raja Ahab dan Ratu Jezebel ya, Isabel ya, yang luar biasa. Beratnya bagaimana mereka sangat tidak mencintai Tuhan. Itu adalah era di mana Raja Ahab dan Ratu Isabel itu membunuh semua orang yang percaya kepada Yahweh. Mereka hajar habis para imam, nabi Tuhan, dan mereka yang bertahan dalam imannya kepada Tuhan dibunuh, dibakar, disiksa dan sebagainya. Itu adalah era di mana orang yang beriman tuh gampang sekali menyeleweng, berkompromi dan melepaskan dan meninggalkan imannya supaya mereka tidak dianiaya lagi. Tetapi Allah mempunyai karya yang lebih besar dengan memelihara umat itu, the remnant, supaya mereka tidak pernah habis lenyap. Allah bertanya kepada Elia, Elia, di mana engkau? Elia jawab, tinggal aku Tuhan, gak ada yang lain. Semuanya udah mati. Kalau engkau membiarkan aku mati, maka habislah sudah. Udah mendingan aku mati aja, udah percuma aku jadi nabi. Itu seakan-akan Elia ngomongnya seperti itu, saudara. Nah gini loh ya saudara, dari sini kita bisa belajar ya. Ini side note sedikit ya, supaya kita gak cuma hanya menjawab ini, tetapi dari sini kita bisa melihat prinsip ya. Saudara, orang ya, kalau sudah depresi, orang kalau sudah benar-benar hidup meratapi nasib dan hanya melihat masalahnya, dia suka lupa, dia suka merasa sendiri, terus mulai mengasihani diri sendiri dan mulai komplain sama Tuhan, ya kan? Terus dia bilang, siapa lagi yang bisa peduli sama aku gitu ya. Betul atau tidak? Berapa banyak dari saudara mungkin merasakan seperti itu? Saya pun juga pernah merasakan. Atau mungkin saudara gak pernah merasakan, hanya saya saja yang merasakan. Ya saudara ya. Tetapi ini yang terjadi. Kadang-kadang kita ini merasa, aduh gak ada yang ngerti aku. Semuanya benci kayaknya. Aku ditinggalkan sendirian Tuhan gitu ya. Minta tolong Tuhan tetapi sambil komplain-komplain, sambil sedikit drama gitu saudara ya. Mungkin kebanyakan nonton drama Korea gitu ya saudara. Jadi mungkin kadang-kadang dia merasa bahwa dirinya ini orang yang paling parah keadaannya di seluruh dunia. Dan itu yang terjadi sama Nabi Elia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagimu yang tidak pernah sujud menyembah Allah. Ada 7.000 saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa ini Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Allah itu setia. Dan bahkan Elia dia bilang, kamu mungkin belum lihat. Kamu tidak lihat itu mereka semua. Dan dikatakan begini saudara selanjutnya ya. Ayat 5 dan ke-6 ini menunjukkan bagaimana Allah itu setia dalam rencananya. Lihat ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Nah pada waktu itu, saya berhenti dulu di situ ya. Pada waktu itu mungkin orang-orang Roma, jemaat di Roma juga merasa, waduh saya dianiaya, saya mengalami pergumulan. Mungkin saudara hari ini, sepertinya saudara mengalami masalah ekonomi karena COVID. Anda juga kena COVID. Mungkin ada anggota keluarga Anda yang juga dipanggil Tuhan. Jadi Anda mengalami kedukaan, Anda sendiri sakit, Anda sendiri mengalami masalah ekonomi. Wah, mungkin Anda merasa seperti Elia. Waduh Tuhan, kok gak ada yang peduli sama aku. No. Tuhan bilang aku gak pernah ninggalin kamu. Ada banyak orang-orang yang seperti kamu, yang tetap berharap, yang tetap mengalami kebaikanku, yang tetap bisa melihat kasih karuniaku. Dan Tuhan ingin bicara yang sama kepada saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami pergumulan dan saudara merasa sendirian. Dia bilang demikian juga pada waktu sekarang ini. Kalau saudara merasa saudara imannya tinggal sisa-sisa. Lihat saudara, kalau saudara masih percaya. Terus selanjutnya, demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa. Dikatakan apa? Garis bawah. Menurut pilihan kasih karunia. Paulus mengingatkan pembacanya. Di mana kita kira gak ada orang Yahudi. Kita kira gak ada yang percaya Tuhan lagi. Semua juga udah habis. Tuhan sanggup membangkitkan segelintir orang yang tadi namanya remnant itu. Nah ini mengkonfirmasi doktrin reform, tulip.
Yang P, saudara. P itu adalah perseverance of the saints. Kalau saudara ingin tahu tulip itu ya, T adalah total depravity. Total depravity itu Roma 3, saudara ya. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Fall short of the glory of God. T. U itu unconditional election. Itu di Roma 8 ada. Ada banyak sekali macam-macam ayat yang menjelaskan unconditional election. Kemudian L itu berbicara tentang limited atonement. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang yang diselamatkan itu sudah dipilihnya. I, yaitu I, irresistible grace. Dan ini ngomongin tentang P, perseverance of the saints. Apa itu perseverance of the saints? Itu bicara tentang ketekunan orang-orang kudus. Mereka tersisa bukan karena mereka kuat. Mereka tersisa bukan karena mereka adalah kelompok yang hebat, bukan. Mereka tersisa bukan karena uang mereka lebih banyak. Atau mereka punya karunia rohani sehingga mereka lebih sanggup. No. Tersisa menurut apa? Menurut pilihan kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan yang menopang dan memampukan. Orang-orang ini bisa berkata, aku gak mau kompromi, aku gak mau sujud menyembah Baal di zaman Elia. Atau membuang kesetiaan imannya kepada Tuhan. Dan ini diteruskan ya, kemudian di ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena apa? Perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sekali lagi, kalau saudara mendapatkan kekuatan karena saudara memang kuat, maka kekuatan itu tidak bisa dibilang lagi anugerah kasih karunia. Tetapi kalau memang benar-benar kasih karunia, maka saudara sebenarnya enggak mampu. Saudara perlu sadar kalau saudara sekarang mampu, itu karena ada Tuhan yang memampukan. Kalau saudara bisa percaya, itu karena ada Tuhan yang menopang imanmu dan kepercayaanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara, ini menjadi suatu kabar baik buat kita semua. Tuhan selalu memampukan suatu umat, the remnant, yang ditopang oleh kasih karunia-Nya untuk tetap bertahan dan tidak murtad. Inilah perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Jadi saudara, ini menjadi suatu penghiburan buat kita semua. Saya berdoa hari ini waktu saudara mendengar ini, saudara enggak mengasihani diri sendiri lagi. Don't live in your self-pity. Pandang bukan kepada masalahmu, tetapi pandang kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu. Saudara kadang-kadang kalau saudara lihat ya, ini saya bawa clicker. Kalau saya lihat clicker ini terlalu dekat, maka saya tidak bisa melihat kamera yang ada di depan saya. Bahkan saudara tidak bisa melihat mata saya, yang saudara lihat apa? Clicker ini. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita melihat masalah terus yang kita lihat, dan itu yang menjadi fokus kita, maka kita tidak bisa melihat apa yang melampaui dan lebih besar dari masalah kita. Padahal masalah kita dibandingkan dengan ruangan yang dimana saya syuting khotbah ini, jauh lebih besar ruangan ini. Tetapi kalau saya memfokuskan pandangan saya kepada masalah saya, maka yang terlihat besar adalah masalah saya. Begitu juga pada waktu kita hanya melihat kepada diri kita sendiri, pada kegagalan kita, kepada pergumulan ekonomi kita, kepada sakit penyakit kita, kepada kedukaan kita, maka kita tidak bisa melihat kasih setia Tuhan. Kita tidak bisa melihat rencana Allah yang besar dan akbar bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita teruskan, oke? Ayat yang ke-7. Jadi beginilah keadaannya. Kebanyakan orang Yahudi tidak menemukan anugerah Allah yang mereka cari. Hanya beberapa orang yang telah dipilih Allah saja yang menemukannya. Sedangkan yang lain telah dibutakan matanya. Itulah yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Allah telah menidurkan mereka, menutup mata dan telinga mereka. Sehingga ketika kita memberitahu mereka tentang Kristus, mereka tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Demikianlah keadaannya sampai sekarang ini. Saudara, ayat ke-8 itu adalah kutipan dari Rasul Paulus terhadap Ulangan 29 ayat 4.
yang menulis adalah Musa. Kemudian juga ada Yesaya 29 ayat 10 yang menulis adalah Nabi Yesaya. Kemudian ayat 9. Raja Daud membicarakan hal yang sama waktu ia berkata, biarlah pesta-pesta pengorbanan mereka menjadi perangkap tempat mereka menangkap diri mereka sendiri. Biarlah mereka mendapatkan apa yang pantas atas perbuatan mereka. Nah, ini adalah kutipan dari Mazmur 69 ayat 23 sampai 24. Ayat 10. Biarlah mata mereka menjadi kabur sehingga mereka tidak dapat melihat, dan biarlah mereka selamanya berjalan terbungkuk-bungkuk menanggung beban yang berat. Itu adalah dari Raja Daud, yaitu Mazmur. Nah, saudara perhatikan, kenapa ini ditulis? Kenapa tokoh-tokoh besar perjanjian lama itu ditulis dan dibawa oleh Rasul Paulus? Yaitu siapa saja? Yaitu Musa melalui Ulangan 29 ayat 4, Yesaya melalui Yesaya 29 ayat 10, Daud, sang Raja Daud, one of the greatest king, ya. Mazmur 69 ayat 23 sampai 24. Tokoh-tokoh besar perjanjian lama ini diambil satu-satu yang merupakan representasi dari Tanak. Perjanjian lama itu Tanak. Dari Torah, Musa, Nefim, dan Ketuvim. Yaitu dari kitab para nabi, yaitu Yesaya, dan Mazmur, yaitu Raja Daud. Kenapa? Karena ini signifikansinya besar. Dia ingin menunjukkan bahwa ini semua sudah dibicarakan. Bahwa kebanyakan orang Yahudi mereka akan menolak anugerah. Dan hanya beberapa orang saja yang telah dipilih Allah yang akan menemukannya. Sedangkan yang lain itu dibutakan matanya. Dikatakan dibiarkan tidur, menutup mata telinga mereka. Dan mereka memang benar-benar jadi gak percaya. Dan seakan-akan ini kata-katanya ini Tuhan yang membuatnya. Waduh, kok jahat sekali ya. Mungkin kalau saudara baca ini ya. Wah, Tuhan itu kok jahat ya. Kok membiarkan, kan ini kan orang-orang itu kan dibiarkan matanya buta. Padahal mungkin matanya bisa melihat, tetapi secara rohani mereka nggak mau percaya. Itulah sebabnya namanya kebutaan rohani ya saudara. Tetapi gini saudara, sebentar. Saya ingin mengingatkan sekali lagi. Kasus ini sama seperti apa yang tertulis di kitab Keluaran. Saya kasih contoh. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Wah, Tuhan mengeraskan hati Firaun kayaknya, waduh kok Tuhan jahat ya. Ini kan sama. Waktu ada tertulis, mengeraskan, menidurkan, menutup mata dan telinga mereka. Sekali lagi, waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun, waktu Tuhan menidurkan mereka, Tuhan menutup mata mereka. Ini bukan secara literal. Tetapi ada penjelasannya. Jadi kasusnya begini, saya pakai contoh Firaun ya. Firaun, saya sudah pernah jelaskan ini di kalau nggak salah minggu yang ke-15 ya. Jadi begini, ceritanya itu bukan seperti ini. Oh, Firaun itu orang baik. Firaun itu such a gentleman. Firaun itu hatinya lembut. Dan Firaun itu sangat cinta Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan datang membuli Firaun. Membuat hatinya yang lembut itu menjadi keras. Membuat hatinya yang rendah hati itu menjadi tinggi hati. Sehingga Firaun itu jadi arogan. Membuat Firaun yang such a fine gentleman, yang orang baik, tiba-tiba jadi bengis dan jahat. Gak gitu ceritanya saudara. Kalau saudara lihat Firaun dari awal memang menentang Tuhan. Dan melawan Tuhan dan sombong dan sangat kejam. Bahkan dia mengeraskan hatinya sendiri. Sampai mengalami 5 tulah. Itu semua di kitab Keluaran dijelaskan bahwa setiap kali ada tulah. Sampai tulah yang kelima. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Baru tulah yang ke-6 dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu baru tulah ke-6. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah memproduksi hati yang keras di dalam hati Firaun. Tetapi prinsipnya itu sama dengan Roma 1 ayat 24 yang pernah dijelaskan oleh Rasul Paulus yang berkata saat Tuhan menghukum umatnya yang memang tidak mau menerima Tuhan, Allah menyerahkan mereka kepada hasrat dosa mereka sendiri dan dibiarkan memang oleh Allah. Jadi kasusnya sama. Kalau ditulis di sini menidurkan, menutup mata, ya, dan memang tidak mau karena seakan-akan Tuhan yang melakukan itu bukan seperti itu. Tetapi mereka memang nggak mau lihat.
Mereka memang gak mau dengar. Mereka gak mau merendahkan diri dan menerima Injil. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada hasrat mereka. Loh kok bisa? Kenapa kok seperti itu? Ternyata Tuhan melakukan ini. Membiarkan dan menyerahkan mereka. Ada rencana yang lebih besar. Nah kita bisa lihat ya selanjutnya. Ayat yang ke-11. By the way tadi itu adalah firman versi Alkitab Indonesia. Firman Allah yang hidup. Mungkin saudara baca terjemahan baru kok nggak ada ya. Ini adalah firman Allah yang hidup. Nah kemudian ayat yang ke-11 saya memakai Alkitab yang mudah dibaca ya saudara ya. AMD. Ayat 11 berkata begini. Jadi aku bertanya. Ketika orang Israel tersandung apakah kejatuhan mereka menghancurkan mereka? Sama sekali tidak. Oh kenapa kok nggak? Karena ada rencana yang besar. Tetapi kesalahan mereka membawa keselamatan kepada orang yang bukan Yahudi. Tujuannya adalah untuk membuat orang Yahudi menjadi cemburu. Wow. Jadi saudara ini ya waktu kita masuk ke ayat yang ke-11. Kita masuk pada satu bagian yang luar biasa. Bagian ini juga gak mudah dan tidak gampang. Dan memang sulit untuk menafsirkannya. Nah Paulus memberikan penjelasan kenapa orang Yahudi tersandung. Karena mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan Allah memilih mereka adalah supaya bangsa-bangsa lain itu bisa mendapatkan keselamatan dan berkat. Nah walaupun dalam perjanjian lama Allah sudah mengingatkan bahwa ada orang-orang yang bukan umat Allah yang non-Yahudi yang akan ia panggil menjadi umatnya. Orang Yahudi itu gak terima bahwa orang-orang itu setara dan selevel dengan mereka. Orang Yahudi ini punya kecenderungan untuk congkak. Sehingga sikap mereka itu sangat tinggi hati, congkak. Mereka merasa diri berada pada posisi lebih tinggi dan membuat mereka bersikap seolah-olah orang yang non-Yahudi adalah kafir. Dan memang kalau mereka mau percaya Tuhan boleh menjadi umat Allah tetapi mereka adalah second class, kelas 2. Mereka ini adalah yang murni, pure breed gitu ya. Tidak setara dengan dan tidak selevel dengan mereka. Maka kita bisa lihat ya di bait Allah terjadi pemisahan. Jadi ada seperti mereka dasarnya manusia selalu membuat kasta-kasta perbedaan. Bahkan di bait Allah terjadi pemisahan di mana bagi orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Allah akan menjadi proselit. Proselit ya, tahu saudara ya. Nah mereka ditempatkan di mana? Di pelataran, namanya Gentile Court. Di pelataran, di bagian halaman yang paling luar. Di mana tempat itu sekaligus dijadikan tempat penukar uang dan penjualan binatang untuk korban ya saudara. Nah di situ merupakan suatu tempat yang sebenarnya bukan tempat yang layak untuk menyembah Allah Yahweh. Jadi ini menunjukkan, wah mereka memang second class. Saudara masih ingat di Markus 11 ayat 15-17 bagaimana Yesus marah dan membongkar balikkan meja-meja penukar uang dan mengusir para pedagang binatang di pelataran bait Allah. Di situ kenapa dia lakukan itu? Dia ingin menyatakan bahwa mereka tidak boleh menghalang-halangi orang untuk datang dan berbakti dan berdoa kepada Allah. Terutama orang-orang yang non-Yahudi ini yang menjadi second class citizen. Yesus berkata, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan cuma hanya bagi orang Yahudi. Jadi itu maksud Yesus pada waktu itu. Dan tertulis juga di Matius 27 ayat 51. Kalau saya selalu khotbah ini pada waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sobek jadi 2. Sehingga tirai itu yang memisahkan itu sudah tidak ada lagi. Ada akses, tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Karena Yesus menjadi pengantara yang sempurna. Begitu juga tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sehingga saudara dan saya, orang Indonesia, orang Jawa, orang Manado, orang Madura, orang Tionghoa, orang Jawa Barat, orang Sunda. Semuanya bisa berdiri di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Nah orang Yahudi tersandung karena mereka tidak bisa terima. Allah memperlakukan orang yang non-Yahudi sehingga mereka menjadi cemburu. Nah ini saudara luar biasa ya. Dan kemudian ya seterusnya. Mungkin saudara mulai wow interesting ya. Yes interesting, very interesting.
Dan ini nanti pada akhirnya saya akan menunjukkan kepada saudara kenapa ini sangat penting untuk diketahui. Ya, kemudian ayat 12. Dikatakan begini, sebab jika pelanggaran mereka, karena orang Yahudi tidak percaya Yesus, mereka melanggar kan. Tetapi itu menjadi kabar baik bagi orang-orang non-Yahudi. Nah ya, lihat. Terus ya, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Maksudnya begini, kalau sampai mereka bertobat, bukankah ini merupakan kabar yang luar biasa? Artinya, bukan cuma hanya orang non-Yahudi yang menerima kabar baik, tetapi orang Yahudi yang awalnya adalah bangsa pilihan Allah juga akan menerima kabar baik itu. Kemudian ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku, stop dulu ya saudara, lihat sini, aku itu siapa? Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi kembali ya, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Apa kemuliaan pelayanannya? Ayat 14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ayat 16 bicara tentang Injil. Yesus berkata, akulah roti hidup. Kalau saudara makan roti ini, maka saudara dan saya akan menerima roti hidup. Dan saudara tidak akan lapar lagi. Bukankah Yesus pernah mengatakan, akulah pokok. Yesuslah pokok. Dan kita adalah carang-carang, cabang-cabang. Kita ikut kudus kenapa? Karena Yesus kudus. Kita menjadi kudus kenapa? Karena dia adalah roti hidup yang kudus. Nah, saudara lihat ya, kenapa kok bangsa Israel akhirnya cemburu? Soalnya saudara kalau saya jelaskan ya, kita itu bilang tentang Allah Bapa. Yahweh, you are my father. Mereka gak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena mereka takut sama Allah. Tetapi kita mempunyai takut yang sehat. Tetapi pada saat yang sama kita bisa mencintai Tuhan dengan begitu intim. Yang mereka miliki adalah suatu hubungan yang berdasarkan hukum Taurat. Tetapi kita memiliki sebuah hubungan yang berdasarkan kasih. Dan penerimaan kita berdasarkan anugerah. Penerimaan kita berdasarkan belas kasihan. Ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal untuk orang Yahudi. Kok bisa mereka begitu intim dengan Allah yang kita sembah. Yang begitu jauh, begitu kudus. Kenapa? Karena mereka missing the link. Yaitu mereka missing pengantara yang sempurna itu. Mereka missing bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu sudah hadir. Sang Mesias itu sudah ada di sini. Nah saudara lihat ya prinsipnya di sini ada dua. Ya, kalau saudara lihat ya dari apa yang kita baca di sini ya. Bahwa pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Ya, ini prinsipnya luar biasa. Artinya begini. Saat Tuhan mengizinkan sesuatu yang terlihat buruk. Itu bukan berarti Tuhan itu jahat. Justru Tuhan itu baik. Kalau dia izinkan itu terjadi. Ada kebaikan yang lebih besar yang sudah disiapkan Tuhan. There is always a greater good yang Tuhan telah siapkan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara bisa lihat bahwa pelanggaran mereka seakan-akan orang Yahudi ditolak itu supaya apa? Supaya ada bangsa-bangsa lain yang dapat diselamatkan. Nah yang kedua, saudara lihat attitude dari Rasul Paulus. Sikap dari Rasul Paulus. Sikap Rasul Paulus itu dia tetap tidak benci orang Yahudi. Dia malah terus berjuang, mendoakan, bahkan menjelaskan panjang lebar. Untuk apa? Supaya orang-orang Yahudi yang saat ini terima Tuhan Yesus, yang jadi Kristen menerima anugerah, mereka pun tidak menyerah untuk membagikan kabar baik kepada teman-temannya. Nah prinsip yang kedua adalah ada orang-orang yang susah untuk diinjili mungkin di sekeliling saudara.
Mungkin susah banget untuk percaya sama Tuhan. Mungkin saudara adalah orang yang susah untuk percaya sama Tuhan sebelumnya. Tetapi somehow Tuhan selamatkan saudara. Nah, kalau saudara melihat ada orang-orang yang susah untuk terima Tuhan di sekeliling saudara, dan saudara tahu bahwa mereka bahkan mungkin mengolok-ngolok saudara dan seakan-akan benci Tuhan, tetapi somehow Tuhan taruh mereka di sekeliling saudara, Tuhan taruh mereka di hati saudara. Don't give up on them, jangan menyerah. Kabar baiknya kalau Tuhan aja bisa menyelamatkan saudara dan saya yang mestinya tidak masuk hitungan. Kita ini bangsa yang gak masuk hitungan di dalam covenant-nya Tuhan di perjanjian lama. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan membawa kita yang jauh jadi dekat. Tuhan juga bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara yang mungkin kelihatannya impossible untuk mereka bisa selamat. Teruslah mengasihi mereka. Teruslah beritakan kabar baik. Teruslah doakan mereka. Seperti Rasul Paulus terhadap teman-temannya yang orang Yahudi yang menolak Mesias. Amin saudara. Ini adalah prinsip yang kita bisa ambil melalui ayat 12-16. Nah, kembali kepada pertanyaan kita. Ya, di awal. Di awal kita bertanya, karena banyak orang Yahudi yang menolak Kristus, apakah Tuhan gagal dalam rencananya untuk memberkati bangsa-bangsa melalui Israel? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Buktinya apa? Tetap banyak orang Yahudi telah diselamatkan. Bahkan penolakan mereka telah membawa kepada keselamatan orang-orang non-Yahudi. Bahkan kalau tadi kita sudah lihat akan ada tuaian yang lebih besar, yang lebih baik di masa yang akan datang yang belum terjadi. Nah, kemudian di ayat berikutnya Rasul Paulus juga memberikan peringatan, warning kepada kita yang non-Yahudi. Jadi dia bilang kepada orang Yahudi, tetapi dia juga bilang kepada orang yang non-Yahudi. Pada kita semua yang sudah menerima janji Tuhan, apa peringatan dan nasihatnya? Ya, kita baca ayat 18. Gimana saudara, seru? Kita baca ayat 18 ya. Dikatakan begini. Namun janganlah menjadi sombong dan berpikir seolah-olah kamu lebih baik daripada cabang-cabang yang terpotong itu. Stop dulu ya saudara ya. Apa itu cabang-cabang yang terpotong? Itu bicara tentang orang Yahudi tadi. Yang seakan-akan dipotong karena memang mereka gak mau percaya. Terus dikatakan begini. Yang digaris bawahi yang putih ini. Ingatlah bahwa bukan kamu yang memberikan hidup kepada akar. Tetapi akarlah yang memberikan hidup kepada kamu. Ya, jadi sumber keselamatan itu adalah akar. Dan akarnya hanya satu. Yaitu apa? Keselamatan Allah di dalam karya Yesus Kristus yang sempurna. Itu akarnya. Itu yang memberikan kita hidup. Kalau kita kemudian bisa percaya selamat karena akar itu memberikan kita hidup. Akar itu menopang kita. Dan kita hanyalah cabang yang dicangkokkan. Amin saudara. Kemudian ayat 19. Mungkin kamu akan bilang, cabang-cabang itu dipotong supaya aku dapat dicangkokkan ke pohon itu. Wah, luar biasa ya saudara ya. Ayat 20. Rasul Paulus ini seakan-akan bisa membaca pikiran pembacanya. Memang benar. Kemudian dikatakan ini. Tetapi cabang-cabang itu dipotong karena mereka tidak percaya. Tetapi kamu terus menjadi bagian dari pohon itu karena kamu percaya. Janganlah sombong, tetapi takutlah membuat kesalahan yang mereka perbuat. Wow. Nah, apa yang mau dikatakan? Kita yang menerima ini semua jangan sombong. Ya, kemudian ayat 19 sampai 20 ini bicara bukan tentang apa yang mereka perbuat secara lahiriah ya. Tetapi tidak percaya. Mereka itu ditolak karena mereka tidak percaya, bukan karena mereka tidak melakukan upacara-upacara. No. Tetapi masalah hati. Hidupnya kompromi, meremehkan keselamatan begitu saja. Memberikan lip service, melakukan kegiatan keagamaan tanpa hati yang benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin tentang ini ya, ini bisa saja loh. Ini kan pertamanya cabang yang dipotong adalah orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus ingin bilang, kamu yang sudah selamat, yang sekarang sudah ada di lingkungan Kristen, jangan jadi seperti orang Yahudi itu.
berbangga terhadap apa yang kamu lakukan dan tidak lakukan. Secara budaya mungkin kamu Kristen, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Oh, mereka bisa ke gereja nggak? Bisa. Mereka bisa pelayanan nggak? Bisa. Tetapi apa yang menjadi bukti? Buah keselamatan tidak ada. Mereka tetap egosentris. Ngerti doktrin nggak? Ngerti. Makanya minggu lalu saya bilang, jangan cuma hanya ngerti doktrin, tapi aplikasikan doktrin. Jangan cuma hanya banyak mengetahui, tetapi banyak mengasihi. Kenapa? Kasih itu adalah buah keselamatan. Segala sesuatu yang ada dalam hati kita akan keluar secara natural, secara organik. Banyak orang ngerti doktrin, tetapi menggunakan doktrin untuk memuaskan keinginannya untuk berdosa. Dia pakai doktrin untuk argumentasi, untuk merendahkan orang lain. Sebenarnya dia gak cinta Tuhan. Dia cuma hanya menggunakan itu untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk merasa lebih baik dari orang lain, untuk ngasih makan kesombongannya. Maka itu juga gak benar. Sekali lagi, saya tidak mengkritisi orang yang membenarkan ajaran orang lain. Itu perlu. Bahkan saya sangat setuju kalau ada ajaran yang sesat, ajaran yang salah, itu perlu dibetulkan. Tetapi yang tahu hati adalah kita sendiri. Betul saudara? Yang tahu sikap kita itu adalah kita sendiri. Jadi jangan sampai kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan dan dicangkokkan, kita malah mengulangi kesalahan yang orang-orang Yahudi perbuat dan bangga terhadap keagamawian kita. Makanya Yesus pernah bilang, bangsa ini berkata Tuhan, Tuhan di mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Wow, jangan sampai kita bisa berbahasa roh kelihatannya, bisa mengucapkan dan menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi sebenarnya itu semua tong kosong nyaring bunyinya. Kita perlu bertobat kalau itu adalah kita semua. Kemudian selanjutnya peringatannya di ayat 21-22. Karena kalau Allah tidak segan-segan memotong cabang yang asli, maka kalian juga bisa dipotong kalau berhenti percaya. Wow, terus ya. Bear with me, oke? Ayat 22. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa dan hukumannya juga sangat mengerikan. Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi dia sangat berbaik hati kepada kalian. Asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak demikian kalian juga akan dipotong dari pohonnya. Wah, saudara, kalau saudara lihat ini ya, saudara mungkin kaget ini. Loh, ini tadi baru bicara bahwa ada perseverance of the saint. Ketekunan orang-orang kudus itu karena anugerah. Loh, ini kok bisa asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya. Maka kalau tidak kalian akan dipotong. Wah, apakah artinya kita bisa kehilangan keselamatan kita? Kok sepertinya ini bertentangan? Tadi dibilang katanya itu semua pilihan kasih karunia. Kok ini sekarang kamu bisa dipotong kalau kita tidak bergantung dan tidak lagi percaya. Katanya kalau kita percaya itu semua anugerah dan itu ditopang. Kok ini katanya begini? Saudara, ini ada sebuah tension. Bahkan kalau saudara baca Ibrani 3 ayat 12-14. Ini langsung ya kita loncat Ibrani. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja, ada lagi kata-katanya. Seakan-akan ada kondisi. Katanya ini unconditional election. Kalau di tulip itu adalah unconditional election. Kalau di I katanya irresistible grace. Kok katanya asal saja? Apakah ini artinya kita bisa kehilangan keselamatan kita? Bukan. Bukan itu maksudnya. Mungkin sudah berargumen, tadi di atas ada pilihan kasih karunia. Kok bisa tiba-tiba ngomongin ini? Benar. Sebenarnya kalau saudara lihat ada begitu banyak ayat yang membicarakan tentang keselamatan kekal itu aman di dalam Yesus Kristus. Buktinya apa? Ya di Roma 8 ayat 29-30 kita sudah lihat kata-kata seperti ini. Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Kita sudah membahasnya di minggu-minggu yang lalu. Dan kalau saudara baca di Yohanes 10 ayat 26-29. Ini hanya salah satu dari puluhan ayat yang bicara tentang
Eternal security, keamanan dan keselamatan kita itu kekal dan aman. Ya, ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Tuhan tahu siapa dombanya, siapa tidak. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ayat-ayat ini dan puluhan ayat lainnya menjelaskan bahwa memang benar. Pemilihan Tuhan itu unconditional. Anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak saat anugerah itu menjamah hati seseorang karena hati orang tersebut akan diubah. Nah jadi apa maksudnya tadi? Kenapa kok ada kata asal saja? Kamu tetap percaya, kalau tidak kamu akan dipotong. Asal saja kita teguh berpegang. Kalau tidak kita tidak beroleh bagian dalam Kristus. Kenapa kok ada kata-kata seperti itu? Nah saudara, sekali lagi ini bukan kontradiksi tetapi paradoks. Jadi jika saudara melihat ada dua kebenaran yang tampaknya bertentangan, di situ Anda melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan Anda akan pasti diselamatkan. Once saved, you're saved. Tetapi di sisi lain dikatakan saudara akan selamat kalau asal saja, asalkan Anda bertahan sampai akhir, maka Anda pasti diselamatkan. Nah, apa yang terjadi? Ini bukan kontradiksi tetapi paradoks. Yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan keduanya. Karena itu adalah logika yang mestinya mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Kalau saya bisa katakan dalam bahasa Inggris, one of the essential marks of truly saving faith is that it endures to the end. Salah satu tanda penting dari iman yang benar yang menyelamatkan adalah bahwa iman itu akan bertahan sampai akhir. Saat iman kita bertahan sampai akhir, itu adalah bukti bahwa kita memiliki keselamatan yang kekal. Dan yang tidak akan pernah hilang. Yang setuju katakan amin. Tetapi jika iman kita, iman seseorang itu tidak bertahan sampai akhir, itu memang berarti orang tersebut tidak pernah memiliki iman yang menyelamatkan sejak awal, saudara. Wah, mulai melihat ya, saudara. Saya kasih contoh ya, ini contoh secara cepat ya. Perumpamaan penabur benih dan 4 macam tanah ya. Saudara baca sendiri nanti di rumah ya, PR ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23, Markus 4 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya, ini kita bicara tentang apa? Penabur benih, ada benih yang di pinggir jalan, benih yang di tanah berbatu, benih yang jatuh di semak belukar, benih yang ada di tanah yang subur. Nah, yang kedua, yang pertama jelas lah ya, nggak pernah tumbuh, langsung dicuri oleh burung ya di pinggir jalan. Tetapi yang kedua dan yang ketiga berakar, bertumbuh, dan kelihatannya mulai berbunga dan berbuah, tapi kemudian mati. Yang satu karena batu-batu tanahnya nggak punya akar, yang satunya tercekik oleh semak belukar. Nah, apakah perumpamaan ini menggambarkan orang yang selamat kemudian kehilangan keselamatannya? No, that's not true. Tetapi perumpamaan ini menggambarkan orang yang memang dari awal tidak pernah diselamatkan, tetapi kelihatannya mereka selamat. Karena apa? Mungkin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Mungkin mereka bisa saja dibaptis, bisa saja ikutan Anda pasti selamat, bisa saja ikutan seminar ini, seminar itu, sehingga terlihat mereka seperti orang yang diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi itu cuma hanya semasa, kemudian hilang. Hati mereka tidak pernah diubahkan. Mereka tidak pernah benar-benar diselamatkan. Mungkin mereka hanya ikut-ikutan karena mereka ingin diterima menjadi bagian dari komunitas. Bisa saja, saudara. J.D. Greear, seorang pastor Baptist Church, dan dia seorang penulis, pernah bilang begini, luar biasa sekali quote-nya. Dia bilang begini, once saved, always saved, because once saved will forever follow Christ. Sekali selamat tetap selamat karena sekali selamat akan selamanya tetap mengikuti Kristus. Artinya begini saudara, bukti dari iman yang menyelamatkan bukanlah intensitas emosi di awal, tetapi ketahanannya dari waktu ke waktu sampai pada akhir dari perjalanan hidup kita. Saya kasih contoh seperti pada pernikahan.
Anda tidak menilai sebuah ketulusan dari janji ikatan perjanjian dari mempelai. Itu dari kemewahan upacara pernikahannya dan kemewahan makanan dan pestanya. Tetapi apa? Anda harus melihat dari komitmen dan kesetiaan kedua mempelai itu di tahun-tahun berikutnya. Sampai maut memisahkan. Sebuah upacara mewah tanpa komitmen dan kesetiaan akan jadi palsu. Betul atau tidak, saudara? Ketika orang itu jadi seorang Kristen, dia bisa melakukan semua upacara, bahkan bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang kelihatannya glamor. Tetapi kalau hatinya tidak pernah berubah, maka saya bisa gambarkan, bayangkan pada malam pernikahan, setelah selesai upacara pesta, reception, wah. Terus habis itu, saudara ketemu sama pasangan saudara lagi WA-WA-an. Sebentar Hani, saya masih sibuk. Ngapain? Aku lagi WA-WA-an sama cowok lain atau cewek lain. Loh, kita ini baru pesta. Kita ini baru saja melangsungkan pernikahan, ada resepsi, ada vow, ikatan perjanjian. Tetapi dia, sang pasangan, itu tetap aja gak berubah hatinya. Ini namanya bukan pernikahan. Meskipun ada pestanya, meskipun ada janjinya. Karena tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan cinta. Cintanya tidak eksklusif, maka termanifestasi dalam gaya hidupnya. Tidak ada perubahan gaya hidup. Amin. Sudah mulai mengerti ini? Jadi memang ini bukan bertentangan, tetapi saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian ayat 28 sampai 32. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan Allah mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara, dapat ditafsirkan ayat ini bahwa apakah mereka yang tersandung ini akan tergeletak jatuh untuk selama-lamanya? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Berarti ketidaktaatan mereka itu tidak permanen. Satu kali kelak, in the future, Tuhan juga akan memberikan kesempatan untuk mereka yang menolak ini, supaya mereka dapat diselamatkan. Maka bagian ini Paulus berkata, it is a mystery. Nah disinilah ada misteri. Nah kata-kata misteri ini memang penting sekali karena bahasa aslinya. Meskipun ini bukan sesuatu yang baru karena Tuhan sudah mengatakan sebelumnya di perjanjian lama. Sekarang semakin diperjelas bahwa misteri ini mempunyai pengertian yang baru. Bahwa banyak dari bangsa Israel memang sekarang menolak Tuhan. Tetapi ada satu masa di akhir zaman. Di akhir dari zaman akhir. Ya saudara ya. Sebelum kedatangan Tuhan, di hari-hari terakhir, orang-orang Israel ini akan ada sebuah movement di mana ada tuayan yang besar di antara orang-orang Yahudi. Dan di bagian ini kita bisa melihat dua bagian yang penting sekali. Alkitab melaporkan kepada kita sebelum Tuhan Yesus datang kedua, Injil akan dikabarkan sampai ke segala suku bangsa. Dan bukan hanya itu saja, di sini kita bisa melihat Allah akan membuka satu kesempatan di mana banyak orang Yahudi akan mendengar Injil dan menerima dan percaya Tuhan Yesus sebelum ia datang pada kali yang kedua. Artinya berdasarkan apa yang Paulus nyatakan ini akan terjadi suatu masa ketika bangsa Israel secara mayoritas atau jumlah yang sangat banyak akan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum kesudahannya semua terjadi. Maka Paulus menutup bagian ini dengan satu pujian yaitu doksologi ya saudara. Saudara, kita perlu tahu bahwa Paulus menutup ini dengan suatu maksud. Ya, kita baca sama-sama kata-katanya ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi.
Saudara, doksologi itu akar katanya doksa yang artinya kemuliaan. Berarti segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya adalah a display untuk menyatakan, untuk mempertontonkan rencana akbar Allah yang mulia, kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan Paulus mengatakan kekagumannya, ya Allah, terlalu dalam, terlalu besar. Hikmat-Mu tidak bisa terselidiki, terpahami, terselami. Mungkin tidak semua hal di dunia yang terjadi ini tidak bisa kita pahami. Tetapi tidak ada hal yang membuat Tuhan terkejut. Karena hikmat-Nya begitu luar biasa. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara mendengar ini semua, saudara bertanya, kenapa ya Rasul Paulus ini menulis ini semua? Saya memberikan implikasi secara cepat saja. Dan ini semua sebenarnya hanya satu. Tetapi saya langsung tunjukkan kepada saudara. Kebenaran atas karya Tuhan ini, kita bisa apa? Yang pertama, kita bisa bersyukur. Kita bersyukur atas apa? Anugerahnya yang menyelamatkan, saudara. Saudara-saudara dan saya ini gak masuk hitungan mestinya. Tetapi belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Kita ini orang berdosa. Tetapi saat ini saudara dibenarkan. Kasih Tuhan menggapai saudara. Kasih Tuhan menghampiri saudara. Saudara mati. Tetapi kemudian Tuhan angkat saudara. Dihembuskan kehidupan. Hati saudara diperbarui. Wow, what a great news. Dan kalau saudara tahu rencananya dari perjanjian lama, creation, fall, redemption, jadi penciptaan, kejatuhan, ada penebusan. Dan kemudian satu hari, kita belum lihat ini, akan ada restoration, pemulihan secara global. Saudara tahu ini adalah rencana penebusan Allah yang sempurna, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka kedaulatannya membuat kita bisa apa? Berserah. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Rencananya tidak akan gagal. God's plan never fail. Sehingga kedaulatan Tuhan itu bisa menjadi sebuah pillow. Charles Spurgeon pernah bilang, itu seakan-akan seperti bantal yang membuat kita bisa merasa aman. Kita bisa menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatannya. Dan kemudian kita bisa bersandar kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, menangis. Saudara mungkin merasa sendiri. Masih ingat tadi? Aku tidak pernah meninggalkan kamu, Elia. Aku bahkan sudah memberikan 7.000 orang. Tetapi pada waktu itu Elia lagi drama. Mungkin saudara saat ini lagi drama. Tuhan ingin membuat Anda stop dari dramamu. Ya, Anda bisa bersyukur. Lihat pada Tuhan. Jangan seperti ini, saudara. Pinggirkan masalahmu, lihat kepada Tuhan. Tiba-tiba kalau saudara menghitung betapa banyaknya berkat yang saudara bisa hitung. Sebenarnya berkat Tuhan tidak terhitung. Masalahmu itu terhitung. Tapi berkat Tuhan tidak terhitung. Bersyukur, berserah, bersandar. Hanya kepada kebaikan Tuhan. Dan kepada janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ada sebuah ilustrasi teman saya, teman goes saya. Waktu itu naik sepeda yang jatuh. Sehingga dia harus operasi tangannya, saudara. Nah, pada waktu mau operasi, dia ketakutan, saudara. Dia ketakutan karena dokter anestesi bilang kalau kamu di anestesi full nanti kamu bisa kena jantung, kena ini. Wah, dia ketakutan, dia bisa nangis. Dia mendekati jam operasi semakin takut, semakin khawatir, semakin anxious. Bahkan dia mau membatalkan operasinya. Tetapi pada akhirnya dia berserah. Ya sudahlah, mau gimana, kalau enggak tanganku enggak beres. Akhirnya dia dioperasi. Tetapi saudara, waktu dioperasi, apa yang dia bisa lakukan? There's nothing that this person can do. Dia gak bisa melakukan apa-apa. Waktu dia dioperasi, dia harus berserah kepada dokter yang melakukan semua kegiatan medis dan tindakan-tindakan medis ini untuk betulin sesuatu yang rusak dalam hidupnya, dalam tubuhnya, dalam tulangnya. Nah, setelah selesai operasi, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi pada waktu mengalami kesakitan, waktu mengalami operasi, mengalami ketakutan itu, orang tersebut gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa berserah, dia hanya bisa bersandar.
Syukur-syukur kalau hasilnya ini baik. Betul? Bersyukur, berserah, bersandar. Tetapi ini kan dokter manusia. Akhirnya hasilnya baik gak? Ya baik. Kenapa? Karena dokternya memang seorang ahli. Nah, dengarkan saya saudara. Kita memiliki dokter di atas segala dokter. Kita memiliki pencipta di atas segala pencipta. Dialah yang menciptakan hidup saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Hikmatnya tidak terselami. Maka di situ kita bisa mengucap syukur. Karena kita mempunyai Tuhan yang berdaulat. Banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi kita bisa berserah kepada Tuhan. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan tidak perlu penasehat. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Di situ kita bisa bersandar. Karena Tuhan mengerjakan rencananya di dalam kebaikannya. Dia kerjakan di dalam kebesarannya. Tuhan kerjakan sesuatu sesuai dengan janji-janjinya. Ngomongin operasi, saya pernah kasih ilustrasi ini. Kalau saudara masih ingat anak saya, Jane yang paling kecil. Pada waktu itu dia ada kista di matanya. Dan saya harus merelakan dia untuk dioperasi. Pada waktu itu dia harus dioperasi bius total. Saya sebagai bapaknya, saya gak sampai hati. Tetapi saya harus merelakan itu semua. Kenapa? Saya harus mengizinkan ada sesuatu yang tidak enak terjadi atas kehidupan anak saya. Karena apa? Ada kebaikan yang lebih besar. Sehingga pada waktu dia dioperasi, dia harus mengalami bius total. Dan pada waktu itu dia harus disuntik dengan jarum yang besar. Saya harus menindih tubuhnya. Dia nangis, dia tanya, "What are you doing, Daddy? Kenapa kamu melakukan itu?" Saya harus tega untuk melakukan itu. Dan akhirnya dia sembuh. Saudara, Bapa di surga juga karena begitu besar kasihnya. Dia tega menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan berkata, dalam pergumulanmu, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu tidak sampai mencucurkan darah. Seakan-akan Tuhan tega membiarkan Anda mengalami hal-hal yang susah. Tetapi ingatlah, ada keselamatan, ada penyertaan, ada topangan Tuhan. Sehingga saudara dapat bersyukur, saudara dapat berserah, saudara dapat bersandar. Sebelum saya berdoa, mari sama-sama kita renungkan firman ini saat kita menyanyikan lagu Come Thou Fount.